Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita persiapan untuk istirahat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yah, patah. Kamu tau gak sih, si Linda tuh sombong banget tau gara-gara dapet nilai bagus. Iya ya, padahal dia itu dapet contekan loh. Masa hasil gitu aja bagus sih? Sebel deh. Bisa, tau nggak? Kemarin si Dila harus beli HP baru loh. Kayak gitu aja udah sombong banget. Bodo amat. Sal, ikut ngobrol yuk. Ntar masih ada tulisan bagus. Kak Raka, kamu tahu nggak kemarin si Udin nyontek loh pas ulangan? Masa sih? Iya, soalnya aku lihat dia bawa kertas contekan di bawah bangkunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, kok kamu nggak kayak biasanya sih? Ada apa? Gini Nat, kok banyak ya teman-teman kita yang ngomongin kejelekan orang lain? Nat, ngomongin kejelekan orang di dalam agama kita disebut apa ya? Apa ya? Aku lupa. Kita tanya Pak Rizky aja. Oke, hayu. Assalamualaikum Bu Garis. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mau nanya, lihat Pak Rizky nggak? Kalau tidak salah lihat, tadi di masjid bawah. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Itu Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Nadia, Saliha, ada yang bisa saya bantu? Maaf Pak, kami mau nanya nih. Oh iya, mau nanya apa? Ayo, duduk dulu sini. Gini Pak, kamu aja deh yang nanya. Kamu kan yang tadi pengen tahu. Ini Pak, tadi saya nemuin banyak teman-teman yang menginginkan kejelekan orang lain. Iya Pak, pola seperti itu di agama kita namanya apa ya? Oh, jadi itu yang ingin kalian tanyakan. Jadi tadi ceritanya Saliha menemukan banyak teman-teman yang membicarakan kejelekan orang lain ya. Baik, di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, perbuatan itu sering disebut dengan menggunjing. Nah, di dalam bahasa kita, bahasa Jawa ya terutama, itu bisa disebut dengan ngerasani. Nah, beda lagi. Dalam bahasa agama kita, sebutan perbuatan yang seperti itu bisa kita sebut dengan ghibah.
Nah, tahu kan? Ghibah. Oh iya, ghibah. Nah, sudah ingat kan? Dulu kan kita sudah pernah belajar, meskipun cuma sedikit tentang ghibah. Baik, sekarang Pak Rizky akan coba terangkan lagi apa itu ghibah agar kalian lebih paham, ya. Maka sekarang coba dengarkan, Pak Rizky akan jelaskan. Nah, kalau Nadia dan Salihah pengen tahu apa pengertian ghibah, sebetulnya kita bisa memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Nah, dari hadis tadi, Nadia dan Salihah akan tahu apa itu ghibah. Nah, ghibah itu sebetulnya secara sederhana adalah menyebutkan, membicarakan kejelekan orang, ya, kejelekan seseorang, yang mana kejelekan yang tadi apabila dibicarakan, disebutkan, pemiliknya akan merasa tidak suka. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, Nadia dan Salihah punya teman nih, sebut saja namanya Fulanah. Si Fulanah ini memiliki sifat yang nggak baik dicontoh. Mohon maaf, contohnya dia rakus. Nah, kalau ada makanan dimakan sendiri, temannya nggak dibagi. Nah, itu kan jelek. Nah, kemudian di suatu tempat kalian berdua membicarakan kejelekan si Fulanah tadi, yang mana Fulanah tidak tahu akan hal itu. Maka itu disebut dengan ghibah. Paham? Ingat ya Nat, ya Sal ya, walaupun tadi itu betul-betul ada pada diri si Fulanah tadi, teman kalian, tetapi kalau kalian sebutkan itu dan dia tidak suka, itu akan menyakiti hatinya. Itulah yang namanya ghibah. Ghibah itu berbeda dengan fitnah. Kalau fitnah itu menyebutkan suatu kejelekan atau hal buruk atau aib lah ya, tetapi hal itu tidak betul-betul terjadi. Itu namanya fitnah. Kalau ghibah itu memang ada, kenyataannya seperti itu. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu ghibah? Kira-kira ada nggak hal lain yang mungkin masih perlu ditanyakan kepada Pak Rizky? Ayo silahkan. Kalau kayak gitu berdosa nggak, Pak? Nah, kalau ditanya itu dosa apa tidak, jawabannya jelas dosa. Bahkan ghibah sendiri tergolong ke dalam dosa yang besar. Meskipun demikian, ternyata kita sendiri masih sering melakukan hal itu tanpa kita sadari. Sekarang, kira-kira Nadia dan Salihah tahu nggak sih perumpamaan orang yang ghibah itu seperti apa sampai dosanya kok begitu besar? Nggak tahu, Pak. Nah, karena saking besarnya dosa ghibah tadi, Allah mengumpamakan nih, memisalkan orang ghibah tadi seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai, Pak? Berarti ghibah termasuk dosa yang besar ya, Pak? Betul, dosa besar. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat ini ya, memakan daging manusia saja yang tidak menjadi bangkai itu sudah haram. Apalagi memakannya ketika sudah menjadi bangkai, itu akan sangat-sangat menjijikkan dan dosanya betul-betul besar.
Sekarang Nadia dan Salihah udah tahu kan kalau ghibah itu bukan hal yang remeh. Tetapi banyak dari kita yang masih meremehkannya. Ya, dimana-mana kita sering menggunjing, membicarakan aib atau kejelekan milik orang lain. Maka saya sendiri menasihati diri saya sendiri, termasuk kalian yang sekarang sedang bertanya, ya, kita harus hati-hati, harus mulai dari sekarang untuk menghindari yang namanya ghibah, ya. Nadia dan Salihah, kalau ada waktu luang nih ya, duduk ngobrol bareng teman-teman, itu hati-hati. Biasanya ghibah dimulai dari sana, dari obrolan-obrolan ringan, kemudian nyebar terus nanti menjadi ghibah ya. Nah, daripada ghibah, lebih baik kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Untuk apa nih? Contohnya untuk diskusi tentang pelajaran-pelajaran yang belum kita pahami. Kita menghafalkan pelajaran-pelajaran yang harus kita hafal. Apalagi sekarang mau ujian, seharusnya kalian lebih paham waktu yang kalian punya itu digunakan untuk apa, bukan ngobrol yang tidak berguna. Karena sebaik-baik keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak berguna bagi dirinya. Nah, bisa dipahami ya? Mungkin itu saja yang Pak Rizky dapat jelaskan. Ya? Insya Allah kita nggak akan ghibah lagi deh. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Makasih ya Pak. Sama-sama.